Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar. Walaupun cuaca mendung seperti ini, tidak mengurangi niatan kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ingat 3M, yakni mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya adalah ke materi baru, yakni tentang gelombang. Sebenarnya apa sih gelombang itu? Gelombang itu adalah getaran yang merambat, atau bisa juga diartikan bahwa dia adalah pemindahan energi. Berdasarkan arah getarnya, nanti dia dibagi menjadi dua, ada transversal dan longitudinal. Jika transversal itu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan untuk longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Kemudian berdasarkan medium ada mekanik dan elektromagnetik. Jika mekanik maka dia menggunakan medium jenis zat atau bisa padat, cair, dan gas. Sedangkan untuk elektromagnetik dia menggunakan medium berupa gelombang elektromagnetik. Berdasarkan amplitudo ada yang disebut sebagai gelombang berjalan dan stasioner. Berjalan itu ketika dia amplitudenya sama di setiap titik. Sedangkan untuk yang stasioner adalah berubah. Selanjutnya, yakni tentang persamaan dasar gelombang. Bahwa di sini saya tuliskan lambda. Lambda itu panjang gelombang sama dengan V kali T. V cepat rambat gelombang, T di sini adalah periode. Atau misalkan saya tulis T sama dengan 1/F, maka bisa dituliskan lambda sama dengan V per F. Contoh soal sebagai berikut. Seutas tali yang panjangnya 8 meter direntangkan lalu digetarkan. Selama 2 sekon terjadi gelombang seperti pada gambar berikut. Tentukan lambda, F, T, dan V. Nah, jika dia 8 meter terbentuk seperti ini, maka kita hitung berapa jumlah gelombang. Satu gelombang itu ketika satu bukit dan satu lembah. Ada berapa gelombang? Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi selama 8 meter terjadi 4 lambda, 4 gelombang. Maka lambdanya adalah 8/4 atau sama dengan 2 meter. Kemudian kita cari frekuensi dan periode. Selama 2 sekon tadi terjadi 4 lambda, maka 1 sekonnya terjadi 2 lambda. Sehingga kita memperoleh nilai frekuensi N per T. N ini adalah jumlah gelombang, T-nya waktu. Jumlah gelombangnya ada 2 per 1 sekon atau sama dengan 2 Hz. Atau bisa mungkin kalian menuliskan jumlah gelombang di sini 4 ya, 4 lambda, sedangkan T waktunya 2 atau 4/2 sama dengan 2 Hz sama saja. Sedangkan untuk periode 1/F 1/2. Kemudian untuk cepat rambat gelombang lambda kali F 2 kali 2 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya adalah tentang sifat gelombang. Ada pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Kita jelaskan satu persatu dulu. Nah, ketika pemantulan, yang disebut pemantulan itu adalah gelombang balik. Mantul itu balik ya. Jadi nanti di sini ada yang disebut sebagai sinar datang, sinar pantul, garis normal atau sudut datang, sudut pantul. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Kemudian gelombang datang, garis normal, dan gelombang pantul atau sudut datang, garis normal, dan sudut pantul berada pada satu bidang. Ini biasanya hukum Snellius yang dulu ketika kalian SMP atau MTS ya. Selanjutnya adalah pembiasan. Secara umum pembiasan adalah seperti ini. Kalau yang di bagian atas ini adalah pemantulan. Kalau pembiasan itu diteruskan seperti ini. Ada yang sebagai sinar bias. Ada medium 1 adalah tempat datangnya gelombang. Medium 2 itu
tempat pembiasan gelombang. Nah, ini kita gunakan persamaan sin I per sin R sama dengan V1 per V2, atau bisa dituliskan juga, ada yang menuliskan sin theta 1 per sin theta 2 N2 per N1. Ingat ya, ini adalah berbanding terbalik antara V dengan N. Nah, yang lain ini saja dulu ya. Kemudian selanjutnya adalah difraksi atau lenturan yang disebabkan penghalang berupa celah sempit. Ini ada celahnya, maka gelombang akan mengalami pembelokan. Itu yang disebut sebagai difraksi. Sedangkan yang selanjutnya adalah interferensi, merupakan perpaduan. Perpaduan nanti ada dua jenis ya, yang disebut interferensi konstruktif dan destruktif. Lihat gambar di sini, ini ada dua gelombang. Jika dua gelombangnya sefase, artinya apa sefase? Ini arahnya ke atas sama seret. Ini juga demikian seret. Dia nanti akan mengalami interferensi konstruktif atau saling menguatkan sehingga terbentuk gelombang seperti ini. Sedangkan kalau dia ada dua gelombang yang tidak sefase atau berlawanan fase, nah ini berbeda ya, satu ke bawah satu ke atas, maka akan terjadi interferensi destruktif atau melemahkan. Ini melemahkan, gelombangnya semakin lemah. Selanjutnya adalah polarisasi, penyerapan sebagian arah bidang getar dari gelombang. Ingat, ini sebelum cahaya dipolarisasi dia akan memiliki banyak arah getar gelombang. Kemudian setelah melewati alat polarisasi, dia hanya memiliki satu arah gelombang seperti ini. Penerapannya adalah seperti ini. Ini cahaya belum terpolarisasi, dan yang ini adalah cahaya yang sudah terpolarisasi. Selanjutnya persamaan gelombang berjalan. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Ini contoh gelombang berjalan, amplitudonya ini. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Persamaannya adalah plus minus. Jadi kalau nanti plus itu artinya dia amplitudonya ke atas. Nah, kalau min berarti nanti gelombangnya adalah ke bawah. Sin omega T plus minus K kali X. Kemudian pada gelombang stasioner nanti ada dua, gelombang stasioner pada ujung tetap dan pada ujung bebas. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya di sini persamaannya 2A sin KX, sedangkan di sini adalah cos KX. Nah, cos omega T min KT, sedangkan di sini adalah sin omega T min KX. Kemudian selanjutnya adalah tentang percobaan Melde atau dawai. Di sini dia digetarkan dengan garpu tala, maka akan terjadi sebuah gelombang. Maka cepat rambat dari gelombang percobaan Melde itu adalah akar F per mu. F di sini gaya, sedangkan mu adalah massa persatuan panjang atau M per L. Ini tentang gelombang bunyi. Berdasarkan tinggi redahnya nanti ada yang disebut infrasonik, itu dengan frekuensi bunyi berkisar antara 20 hingga 20.000 Hz. Kita berada di maksud saya untuk yang infrasonik di bawah 20 Hz. Kemudian audiosonik berada di antara 20 hingga 20.000, kita berada di sini. Sedangkan ultrasonik itu di atas 20.000 Hz ya. Ini saya kira bisa. Gelombang cahaya nanti dibagi interferensi. Tadi interferensi adalah perpaduan, kemudian ada difraksi, ini yang kita pelajari. Ada interferensi celah ganda, berarti nanti celahnya ada dua. Interferensi lapisan tipis. Lapisan tipis itu seperti tumpahan bensin itu ya, lapisan tipis. Maka nanti dia akan membentuk interferensi perpaduan. Interferensi cincin Newton seperti cincin. Kemudian yang difraksi itu ada celah tunggal, ada celah majemuk. Selanjutnya ini polarisasi cahaya. Cahaya itu ada beberapa penyebabnya, yakni yang pertama pembiasan dan pemantulan, pembiasan ganda, absorpsi selektif atau penyerapan, atau terakhir adalah hamburan. Ini gelombangnya tidak terpolarisasi atau belum terpolarisasi. Ini ada sebagai polarisator. Nah, nanti setelah melewati polarisator, maka bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Sudah berbeda ya.
Jadi ini yang tidak terpolarisasi, ini yang sudah terpolarisasi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.